Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawang Indah Pratiwi, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer pada mata kuliah jaringan komputer. Apa itu standarisasi jaringan? Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand, atau bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabel LAN atau crimping UTP. Model standarisasi jaringan. Yang pertama ada model OLC, dan yang kedua ada model TCP/IP. Model OLC. Model OLC adalah standar komunikasi yang diterapkan dalam jaringan komputer. Standar ini yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OLC secara konseptual terbagi menjadi 7 lapisan. Setiap layernya mempunyai tanggung jawab khusus pada komunikasi data. Misalnya, satu layer bertanggung jawab untuk membuat koneksi antar perangkat, sementara layer lainnya bertanggung jawab untuk mengoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Model layer OLC ini dibagi menjadi dalam 2 grup. Yang pertama ada upper layer dan lower layer. Upper layer ini fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatian adalah lower layer. Pada lower layer ini merupakan intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Tujuan utama penggunaan model OLC ini untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Fungsi 7 layer OLC. Yang pertama, pada layer ke-7 ada application layer. Layer ini bertanggung jawab sebagai antarmuka aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, untuk mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan membuat pesan-pesan kesalahan. Pada layer ke-6 ada presentation layer. Fungsinya yaitu untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Pada layer ke-5 ada session layer. Fungsinya yaitu untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Pada layer keempat ada transport layer. Fungsinya yaitu yang pertama untuk memecah data ke dalam paket-paket data. Yang kedua untuk memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Yang ketiga, untuk membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses. Dan terakhir, untuk mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Layer ketiga ada network layer. Fungsinya yaitu untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, untuk membuat header pada paket-paket, untuk melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Pada layer kedua ada data link layer. Fungsinya yang pertama yaitu untuk menentukan bagaimana bit-bit data dapat dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Fungsi yang kedua yaitu untuk menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer kedua beroperasi. Layer yang pertama yaitu ada physical layer. Fungsinya yaitu untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Fungsi yang kedua yaitu untuk mendefinisikan bagaimana network interface card itu dapat berinteraksi dengan media kabel ataupun radio.
Selanjutnya model TCP/IP. TCP atau IP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol or Internet Protocol. TCP/IP ini merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini bersifat routable, yang artinya cocok untuk menghubungkan sistem-sistem yang berbeda, seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix, untuk membentuk jaringan yang heterogen. Protokol TCP/IP ada 4 protokol. Yang pertama, ada protokol lapisan aplikasi. Protokol ini bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP or IP. Protokol ini mencakup protokol Dynamic Host Configuration Protocol, Domain Name System, Hypertext Transfer Protocol, File Transfer Protocol, Telnet, Simple Mail Transfer Protocol, dan Simple Network Management Protocol. Protokol yang kedua yaitu lapisan antar host. Dia berfungsi untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. Protokol dalam lapisan ini mencakup Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol. Yang ketiga, protokol lapisan internetwork. Protokol ini bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan atau routing dengan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Protokol yang bekerja dalam lapisan ini yaitu ada Internet Protocol, Address Resolution Protocol, Internet Control Message Protocol, dan Internet Group Management Protocol. Dan yang keempat ada lapisan antarmuka jaringan. Protokol lapisan antarmuka jaringan ini bertanggung jawab untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. Selanjutnya ada macam-macam standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan ini ada 5. Yang pertama ada ISO, TIA, IEEE, ITU, dan IETF. ISO atau International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk mendapatkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Kebanyakan standarisasi ini itu diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di bidang IT. Selanjutnya ada TIA atau Telecommunication Industry Association, yang merupakan organisasi yang bekerja sama dengan Electronic Industry Association. Mereka ini bekerja sama di bidang industri pengkabelan. TIA ini dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Contoh standarisasi ini yaitu ada TIA atau EIA 568A dan TIA 568B. Selanjutnya ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineer, yang merupakan sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk mengembangkan teknologi guna meningkatkan derajat kemanusiaan. IEEE ini mencakup pengembangan di bidang telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, elektrik, dan antariksa. Selanjutnya ada ITU atau International Telecommunication Union, yang merupakan sebuah organisasi dengan tujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. Salah satu telekomunikasi yang dibuat oleh I2R yaitu APT atau Asia Pacific Telecommunication,
yang merupakan organisasi pemerintah Asia Pasifik yang dibuat oleh I2R. Dan yang terakhir ada Internet Engineering Task Force, yang merupakan sebuah organisasi yang punya wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. IETF ini juga merupakan sebuah organisasi yang membuat protokol TCP/IP. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai standarisasi jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.